Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana apa itu USSR, apa sejarahnya, dan kenapa bisa runtuh. Nah, mari kita simak video ini. Jadi, USSR itu terbentuk dari Kekaisaran Rusia. Tapi bang, Rusia itu kan bukan bentuknya tahun 1991. Oh, ada sejarahnya dong. Ya, nih ada sejarah nih. Kekaisaran Rusia ini bisa dibilang batu ya. Udah batu, nggak bisa bangun industri. Lihat aja Eropa tuh, udah revolusi industri itu udah bagus-bagus negara. Ini Rusia ini malah masih bangun lagi. Habis itu perang sama Jepang lagi, kalah lagi. Nah, pasti ada orang yang disalahin. Nah, nih orangnya nih. Nah, orang ini bisa dikatakan belum bisa mimpin ya. Nah, pendahulunya kayak Alexander kedua nih. Nah, kebijakannya udah bagus, malah dibunuh tahun 1881. In 1861, the Emancipation Manifesto was passed. The manifesto finally declared all privately owned serfs free. In 1866, all state-owned serfs were also declared free. These great reforms affected the lives of about 40 million people in all. Si Nicole ini ngikutin jalur bapaknya, Alexander III, yang membuat rakyatnya mulai semakin tegang. Nah, untuk menyelesaikannya, ada sebuah demonstran yang pergi ke Istana Musim Dingin pada Januari 1905. Nah, mereka tuh demo udah damai sekali, malah ditembak. Демонстрация была расстреляна. Ada lagi atasan baru namanya Stilopin. Nah, berkat orang inilah ekonomi Rusia mulai meningkat lagi dan para radikal mulai menjauh lagi. Nah, tapi ya tahulah tragedi Sarajevo, Jerman, Austria-Hungaria ya betul sekali. Perang Dunia I. Ore. Perang Dunia ini bikin ekonomi Rusia nih, ambruk lagi, dan ya revolusi lagi. Nah, sekarang ada lagi nih, ada komunis nih satu. Dan akhirnya Nicholas kedua harus lengser. Nah, setelah Nicholas kedua nih lengser, ada 3 kubu nih, ada Lenin, Stalin, dan Trotsky lagi satu. Nah, ketiga orang ini benar-benar pengen Rusia itu jadi negara komunis. Nah, ada juga pemerintahan sementara dari Rusia. Ada pemimpinnya namanya Kerensky. Nah, perang mereka berdua nih, perang saudara. Dan akhirnya komunis menang. Lenin mati karena stroke, Trotsky dibunuh. Akhirnya Stalin yang mimpin. Dan akhirnya USSR jadilah nih, seperti ini. Nah, itu dia sejarah terbentuknya USSR. Oh, rumit. Ya, banyak literasi dong. Nah, untuk pemerintahannya ya, mau kencing dulu. Iya, selagi nunggu Wika kencing, gua akan jelasin tentang pemerintahan Uni Soviet. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak tentang pemerintahan Uni Soviet? Uni Soviet itu bisa kalian tahu sendiri kan? Tadi Wika bilang bahwa Uni Soviet dia mengideologikan tentang ideologi komunis. Nah, kita tahu sendiri kalau komunis itu di mata kalian itu sangat-sangat jahat. Nah, pada saat pemerintahan yang sekarang Uni Soviet pada awal masa mereka terbangun, mereka dipimpin oleh Joseph Stalin. Nah, kalian tahu kan? Nah, ini mukanya. Bapak-bapak kumis yang memiliki julukan diktator dan tangan besi. Bisa kita tahu tentang Joseph Stalin yang sebagai presiden atau bisa dibilang pemimpin Uni Soviet sendiri, itu bisa kita bilang seorang pemimpin yang pada masa awal keemasan Uni Soviet yaitu sangatlah luar biasa membangun Uni Soviet. Seperti salah satu kebijakannya yang dilakukan oleh Joseph Stalin itu yaitu rencana 5 tahun. The plan set a series of economic goals to be achieved between 1929 and 1934, with the intention of rapidly industrializing the USSR in case of war with the West. Based on Stalin's policy of socialism in one country, the 5-year plan called for a complete change in the culture of the Soviet Union that affected agriculture just as much as industry. Mereka mengatur sistem ekonomi mereka di tangan pemerintah sendiri. Wow. Dan juga Joseph Stalin ini juga sangat berperan penting dalam halnya beberapa perekonomian di Rusia, atau bisa disebut Uni Soviet, karena pada saat itu Uni Soviet sangatlah luar biasa dalam perkembangan ekonominya. The first 5-year plan firmly set the USSR on the road to becoming a world superpower. Di balik pencapaiannya yang sukses, kita bisa tahu bahwa misalnya dia itu adalah seorang pemimpin yang mungkin kita bisa bilang sangat
Wow, sangat-sangat kejam. Mungkin kalian belum tahu tentang arti gulag. Ya, gulag itu adalah suatu camp yang dimana camp pembersihan oleh Joseph Stalin sendiri demi menyingkirkan orang-orang yang tidak suka akan kebijakannya. Mereka akan dibuang ke sebuah daerah di Serbia dan akan dipaksa bekerja di sana sampai mereka mati atau sampai Stalinnya itu puas atau bisa memaafkan mereka sendiri. Nah, dari operasi gulag sendiri ini, pada saat itu Stalin membunuh setidaknya 3 juta orang. Wow, dalam menyingkirkan saingan-saingannya dalam partai komunis. Dan jangan lupa, Joseph Stalin adalah salah satu pahlawan di dunia ini yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, itu berbeda lagi. Mau tahu? Uni Soviet ini adalah negara yang bisa kita bilang sebuah negara adidaya atau negara yang memiliki superpower yang sangat luar biasa. Nah, mungkin teman-teman tahu juga kalau Uni Soviet terkenal akan Red Army-nya atau Tentara Merah, yang mungkin kalian tahu bahwa pasukan mereka ini sangat berkontribusi dalam menaklukkan Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya Uni Soviet ini salah satu pemenang Perang Dunia Kedua pada saat Uni Soviet Amerika itu sedang berperang melawan Jerman. Uni Soviet yang pada saat itu di bawah kepemimpinan oleh Joseph Stalin, mereka mengerahkan seluruh pasukan mereka dalam memerangi Nazi dari Jerman. Bahwa kita tahu sendiri bahwa Adolf Hitler yang pada saat itu sangat ingin menguasai daerah Eropa, terutamanya Rusia pada saat itu. Pada saat itu Jerman mengalami kemenangan di wilayah Uni Soviet dan Joseph Stalin juga hampir mengalami keputusasaan. Kenapa? Ya karena hampir dari para pasukan Nazi hampir menyerbu ke tanah Moskow. Untung saja Uni Soviet diselamatkan oleh musim dingin. Kenapa? Kenapa sih bang? Karena para pasukan Nazi tidak dibekali oleh perbekalan tentang perang musim dingin, dan juga para tentara Nazi dipaksa untuk terus-menerus untuk menyerang kepada ibu kota Moskow, di mana mereka tidak memiliki perlengkapan militer, makanan, bensin, dan motor. Semua mereka rusak akan kemiliteran, sehingga membuat Joseph Stalin yang mendengar kabar itu, dia lalu melakukan serangan balik, di mana dia menarik seluruh pasukan yang berasal dari Serbia yang terbiasa akan cuaca dingin untuk menyerbu seluruh pasukan Nazi yang mati kelaparan, yang sedang kedinginan, yang sedang sekarat, dan juga yang sedang, ya kalian tahu lah, kalau misalnya yang belum nikah ya mungkin lagi berak, langsung ditembak sama tentara Uni Soviet, ya kita nggak tahu gitu. Nah, mulai dari penyerangan itu Uni Soviet pun kembali menang. Mereka memukul mundur tentara Nazi sampai Adolf Hitler pun semakin bingung karena wilayah kekuasaan dia yang telah direbut di wilayah Prancis dan di wilayah Italia sudah direbut sebagian pesisir pantai oleh tentara-tentara Amerika, sehingga para prajurit Tentara Merah juga terbakar semangatnya untuk menyerang Adolf Hitler. Mereka terus-menerus menyerang Jerman sampai pada tanggal 1 Maret 1945 mereka berhasil merebut kota Berlin dan menemukan Adolf Hitler mati bunuh diri di bunkernya sendiri. Sehingga itulah menjadi puncak jayanya Uni Soviet sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua dan menjadikan dia sebuah negara adidaya yang paling ditakuti. Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Nah teman-teman, kalau kita bisa tahu, Uni Soviet pada saat itu juga berlomba-lomba akan sistem astronomi, teknologi, dan kemiliteran mereka. Seperti di bidang astronomi, mereka memamerkan bahwa mereka dapat mengirimkan manusia pertama keluar angkasa, yaitu Gagarin. Pada tahun 1950-an, itu mereka meluncurkan manusia pertama yang berhasil keluar angkasa. Dan juga Uni Soviet juga menjadi negara pertama di dunia meluncurkan satelit dan berhasil mengorbit di bumi yang bernama satelit Sputnik 1 pada tahun 1957 pada tanggal 4 Oktober, sehingga itu dapat dipamerkan oleh Uni Soviet kepada Amerika pada saat itu. Pada saat
saat itu pernah diadakan sebuah pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, pemimpin-pemimpin mereka. Mereka saling bagaimana bisa kita bilang saling beradu mulut karena tentang kehebatan negara mereka. Salah satunya pemimpin Uni Soviet pada saat itu memamerkan bahwa mereka dapat berhasil meluncurkan satelit yang sangat luar biasa sampai luar angkasa. Akan tetapi pada saat itu pemimpin Amerika memamerkan tentang TV berwarna mereka, sehingga mereka sedikit beradu cekcok di sana. Dan tetapi ya hanya begitulah, karena pada saat itu pemimpin Uni Soviet berada di tanah Amerika. Nah, banyak sekali pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Uni Soviet pada saat Perang Dunia, seperti mereka membuat SAR bom atau bom hidrogen yang dimana ledakannya sampai mengguncangkan seluruh dunia dan termasuk Amerika sendiri. Efek dari bom ini sangat luar biasa, termasuk dengan hampir merusak atmosfer bumi, dan juga bom ini termasuk dibilang bom nuklir terparah atau termengerikan atau dibilang tersadis, membunuh atau dapat membunuh seluruh atau satu kota maupun satu negara kecil di bumi ini. Nah teman-teman, itulah beberapa mungkin kita bisa bilang pencapaian-pencapaian Uni Soviet dalam Cold War atau masa-masa kejayaannya, mulai dari Fakta Warsawa, kemiliteran mereka yang sangat tangguh, mulai dari mereka bikin kapal selam serba gede seperti kapal selamnya itu kapal selam Python, ngangkat nuklir bos, aduh, tidak seperti kapal karam ya, sorry Esa, ya kapal karam ya, tetapi itu kapal yang sangat luar biasa, kayak seperti kapal perang mereka. Walaupun mereka memiliki banyak sekali kapal perang yang besar dan juga kapal selam besar maupun alat-alat yang besar, tetapi satu kekurangan Uni Soviet pada saat itu yaitu mereka tidak memiliki kapal induk yang berstandar modern, karena pada saat itu hanya Amerika memiliki kapal induk yang dapat menampung pesawat-pesawat generasi ke-5. Dan alasannya kenapa mereka tidak memiliki kapal induk ya karena ketika mau bangun kapal induk ya selak runtuh, duit tak ada mau buat runtuh ya, kapalnya dijual ke Cina, mampus. Nah makanya itulah beberapa masa kejayaan Uni Soviet dan juga pemerintahannya. Dan jika tentang keruntuhan Uni Soviet akan saya serahkan kepada teman saya mungkin, karena saya pengen berak. Bye bye. Oh gitu caranya. Oh kamera, sorry. Maaf ya teman-teman, lagi ada kesibukan dikit, itu biarin aja dah. Kita lanjutin ke pembahasan proses runtuhnya USSR aja ya. Nah, di sini kalau bagian untuk menjelaskan runtuhnya USSR tuh proses runtuhnya itu gimana. Nah, jadi langsung deh kita mulai pembahasannya. Jadi di era tahun 1980-an itu Mikhail Gorbachev sudah melihat bahwa USSR ini, Uni Soviet ini sudah ada di ambang keruntuhannya, sehingga dia menerapkan dua kebijakan, yakni kebijakan Glasnost dan kebijakan Perestroika. Under the twin slogans of Glasnost and Perestroika, he set about reshaping Soviet society. Gorbachev's way of handing power back to the people. Untuk kalian yang belum tahu kebijakan Glasnost dan Perestroika tadi, nah di sini aku jelasin aja. Jadi kebijakan Glasnost itu merupakan kebijakan yang diterapkan Mikhail Gorbachev untuk memberikan informasi sebebas-bebasnya bagi media dan masyarakat, yang mana mereka itu dibebaskan untuk memperoleh informasi dan menyebarkan informasi demi kesejahteraan mereka gitu. Nah, sedangkan untuk kebijakan Perestroika merupakan kebijakan yang yang mana mempengaruhi sistem hukum, sistem politik di Uni Soviet, yang mana itu berfungsi untuk mereformasikan politik atau kepemerintahan yang ada di Uni Soviet. Lanjut ke masalah tadi. Masalah tadi itu ya menambah masalah ya. Nah, dari kebijakan tersebut itu malah menambah menambah masalah yang ada di Uni Soviet. Masalah sosial, kesenjangan sosial itu tuh bertambah, kayak angka kematian yang semakin meningkat, lalu ada demonstrasi pada masyarakat yang serentak, lalu aktivitas kriminal yang sekian meningkat, apalagi ya pokoknya itu hak dan kewajiban dari para masyarakat itu tidak seimbang. Haknya pun juga kadang tidak terpenuhi gitu, hak masyarakat, sehingga mereka tuh berdemonstrasi besar-besaran terhadap pemerintahan Uni Soviet. Nah, dari kedua kebijakan tersebut
ada salah satu kebijakan, yakni kebijakan Glasnost, yang menimbulkan perpecahan antara antara Uni Soviet dan negara bagiannya, yakni kebijakan Glasnost. Kenapa kebijakan Glasnost? Balik lagi ke tadi, kebijakan Glasnost itu kan memberikan masyarakat memberikan kebebasan bagi media dan masyarakat untuk memperoleh informasi. Nah, dari kebijakan Glasnost ini, adapun media-media yang mulai mengungkap rahasia-rahasia pemerintahan gitu ya, rahasia-rahasia pemerintahan, yang mana salah satunya itu membocorkan upaya pembersihan yang dilaksanakan oleh Joseph Stalin. Bagi yang belum tahu upaya pembersihan oleh Joseph Stalin ini, ini merupakan upaya yang dilakukan olehnya untuk membersihkan para anggota partai yang dia anggap sebagai ancaman. Selain dari faktor tadi itu kan kebijakan Glasnost dan kebijakan Perestroika kan merupakan faktor utama dari runtuhnya Uni Soviet ya. Nah, adapun faktor-faktor lain yang termasuk ke dalam urutan daripada penyebab runtuhnya Uni Soviet, yakni Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini kenapa bisa dikatakan berpengaruh terhadap proses runtuhnya Uni Soviet? Ya karena pada saat Perang Dingin itu Uni Soviet sangat memfokuskan demi menandingi dirinya dengan Amerika Serikat daripada militer teknologi gitu. Nah, dia tuh terlalu memfokuskan itu. Pendanaan dari negara itu terlalu difokuskan untuk persenjataan dan perencanaan pengiriman manusia ke luar angkasa. Nah, kedua itu terlalu difokuskan sehingga pembangunan infrastruktur yang ada di Uni Soviet itu terhambat. Oleh karena itu yang tadi saya bilang, munculnya ketidaksetaraan hak dan kewajiban tuh oleh masyarakat pun terjadi gitu. Faktornya itu ada lagi bubarnya Pakta Warsawa. Bubarnya Pakta Warsawa itu ya karena runtuhnya Uni Soviet. Nah, jadi pokoknya itu bubarnya Pakta Warsawa ini mempengaruhi runtuhnya Uni Soviet. Jadi prosesnya tuh kenapa bisa bubarnya Pakta Warsawa ini, kenapa bisa terjadi? Ini aku jelasin. Jadi kan karena waktu itu kan ada kebijakan Glasnost tuh yang membocorkan data, yang membocorkan rahasia-rahasia pemerintah kan. Nah, oleh sebab itu kan negara-negara bagian kan tahu dong jadinya kalau ada rahasia-rahasia pemerintah yang sengaja ditutup-tutupi gitu kan. Terkandung masalah-masalah sosial yang dialami Uni Soviet, sehingga para negara anggota Pakta Warsawa ini mulai resah gitu, mulai inguh gitu kan. Kayak saling ngomong satu sama lain gitu kan, buat kita masih gak nih sama Uni Soviet gitu, kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu mereka pun ada yang memilih untuk membelot ke NATO, dan juga ada yang memilih untuk menjadi negara yang berdiri sendiri, yang berdaulat sendiri, begitu ya teman-teman. Dari runtuhnya Uni Soviet itu pun memberikan dampak yang signifikan di seluruh dunia nih khususnya, terutama bagi negara-negara yang terlibat perang di Eropa. Nah, jadi runtuhnya Uni Soviet ini berdampak terhadap Perang Dingin tadi, keterlibatan perang dingin ya, yang mana mereda daripada perangnya Uni Soviet dan Amerika Serikat itu mereda. Lalu ada juga dampak bagi negara-negara komunis yang terjalin dengan Uni Soviet pada saat itu kan. Uni Soviet kan udah runtuh tuh, jadi otomatis pengaruh komunisme kan melemah sehingga negara-negara komunis yang pada saat itu yang sudah memutuskan untuk keluar dari Pakta Warsawa itu merubah pemahamannya dari komunis menjadi liberalis. Kalau nggak liberalis, demokrasi. Itulah sehingga bisa dikatakan dampaknya itu ke para pemahaman negara-negara yang sudah pisah daripada Uni Soviet itu. Lalu juga berdampak terhadap kecemasan daripada masyarakat dunia akan Perang Dunia Ketiga. Kenapa? Kan karena Uni Soviet ini kan bukan negara adidaya juga ya, apalagi Amerika Serikat juga. Nah, mereka berdua itu juga bisa menimbulkan Perang Dunia Tiga karena mereka tuh saling memanfaatkan negara-negara yang sedang berperang gitu. Jadi mereka dianggap pemicu Perang Dunia Tiga. Nah, jadi karena Uni Soviet sendiri sudah runtuh, jadi kecemasan masyarakat itu mulai berkurang daripada akan terjadi Perang Dunia Tiga, seperti itu teman-teman. Juga berdampak pada paham komunisme sendiri, otomatis tumbang ya, karena Uni Soviet kan pelopor dari paham komunis. Nah, jadi berdampak pada tumbangnya paham komunisme sendiri. Nah, kemudian ini juga berdampak hanya dari negara-negara Eropa saja.
Nah, ini juga bertambah bagi negara Amerika Serikat, karena Uni Soviet kan sudah bentuk, otomatis gelar negara adidaya itu hanya dikuasai atau hanya dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, baik, segitu saja sih yang bisa saya jelaskan daripada proses runtuhnya Uni Soviet. Nah, jika ada yang kurang atau merasa ada yang salah daripada penjelasan saya atau penjelasan teman-teman saya tadi, mohon dikoreksi, dan kita juga membuka kolom diskusi di kolom komentar. Apabila ada yang ingin dikoreksi atau ingin menambahkan, silakan di kolom komentar ya teman-teman. See you guys in the next project. Bye bye.